Julia menggelengkan kepala dengan cepat, tatapannya bingung dan panik. Saya tidak pernah melaporkan Rea. Saya bahkan tidak tahu apa yang sedang Anda bicarakan. Katanya, berusaha mempertahankan dirinya. Jangan berbohong, Julia. Bentak Budona dengan penuh emosi. Aku tidak akan pernah memaafkanmu karena perbuatanmu ini. Untung saja mental putriku kuat. Tapi tahukah kau bagaimana jika tidak? Bagaimana jika dia stres dan itu membahayakan kandungannya? Julia mencoba menjawab dengan tegas meski suaranya sedikit gemetar. Saya benar-benar tidak tahu tentang Rea. Bahkan saya tidak punya kesempatan untuk melapor ke polisi, Nyonya. Yang saya pikirkan hanyalah keselamatan anak saya. Bantahnya dengan nada penuh penekanan. Budona menatap Julia tajam, tatapannya seperti menembus jiwa lawan bicaranya. Jadi maksudmu aku berbohong? Kaulah yang keterlaluan, Julia. Di depan mataku kau menyangkal, tapi di belakang kau kejam pada anakku. Suaranya penuh kekecewaan dan amarah yang menyayat. Tanpa menunggu jawaban, Budona memutar tubuhnya dengan cepat dan melangkah pergi, meninggalkan Julia yang masih berdiri terpaku. Laudia menatap Julia dengan cemas, tangannya menyentuh lengan Julia, mencoba menenangkan. Namun Julia hanya berdiri diam, tubuhnya kaku, pikirannya berkecamuk dengan berbagai perasaan yang sulit ia kendalikan. Laudia yang menyaksikan kejadian itu tertegun. Tante, kenapa Tante Donna sampai seperti itu? Apa yang sebenarnya terjadi? Tanyanya pelan pada Julia. Julia hanya menggeleng pelan. Tante tidak tahu, Laudia. Tante benar-benar tidak tahu kalau Rea dilaporkan ke polisi. Yang Tante pikirkan hanya Elia yang sedang berjuang di rumah sakit. Tante tidak punya kesempatan menghubungi polisi. Julia kemudian masuk ke rumah bersama Laudia. Saat mereka tiba di ruang keluarga, Nyonya Diana langsung menatap tajam ke arah Julia. Julia, apa yang telah kau lakukan? Serunya dengan nada tinggi. Julia tampak bingung, wajahnya memucat. Ibu, saya tidak melakukan apa-apa. Kenapa ibu marah? Tanyanya dengan suara gemetar. Nyonya Diana menatap putrinya dengan tajam, suaranya penuh kemarahan. Kau melaporkan Rea ke polisi. Kau menuduh adik iparmu mencelakakan Elia. Julia menggeleng cepat, matanya membelalak seolah tak percaya. Saya tidak pernah melaporkan Rea, Bu. Demi Allah, saya tidak tahu apa-apa soal laporan itu, jawabnya penuh penekanan, suaranya mulai bergetar. Lalu siapa? Polisi bilang kau yang melaporkan Rea. Seru Nyonya Diana, tatapannya penuh kekecewaan yang mendalam. Julia terdiam. Lidahnya keluh, sementara pikirannya berputar mencari jawaban. Nyonya Diana menghela napas panjang, suaranya melunak meski masih syarat emosi. Awalnya keluarga ini baik-baik saja. Tapi selalu saja ada masalah sejak kau membawa anak angkatmu kembali ke rumah ini. Ibu tidak menyalahkanmu, tapi entah kenapa perasaan ibu selalu tidak nyaman dengan kehadiran Estiana. Julia menunduk, menggigit bibirnya untuk menahan tangis. Nyonya Diana melanjutkan, nadanya kini lebih dingin. Ibunya memang sudah berkorban besar. Dia meninggal karena menyelamatkan Elia. Ibu sangat berterima kasih padanya dan merasa berhutang budi. Tapi kalau kehadiran Estiana justru untuk menghancurkan keluarga ini, apa gunanya dia dipertahankan di sini? Kata-kata itu menusuk hati Julia. Matanya berkaca-kaca, namun ia tetap terdiam, tidak mampu membela diri. Melihat reaksi Julia, Nyonya Diana mendengus kesal. Ia mengalihkan pandangannya, lalu berkata kepada pengasuhnya, "Antarkan saya ke kamar." Dengan dorongan pelan, kursi rodanya dibawa masuk ke dalam kamar, meninggalkan Julia yang masih terpaku di ruang keluarga.
Setelah beberapa saat, Laudia duduk di sofa. Ia meraih ponselnya, lalu melirik ke arah Julia yang terlihat linglung. "Tante, saya mau menelepon Rhea. Saya ingin memastikan dia baik-baik saja," ujarnya pelan. Julia hanya mengangguk lemah tanpa berkata apa-apa. Laudia menjauh dari Julia lalu segera menelepon Rhea. Setelah beberapa dering, suara lembut Rhea terdengar dari seberang. "Halo, assalamualaikum, Laudia. Ada apa?" "Waalaikumsalam, Rhea. Aku cuma ingin bilang kalau tadi Tante Donna datang ke rumah dan marah-marah sama Tante Julia. Dia menyalahkan Tante Julia karena katanya Tante Julia melaporkanmu ke polisi," kata Laudia dengan nada hati-hati. Rhea terkejut mendengar kabar itu. "Ya Allah, aku tidak tahu kalau ibu datang marah-marah sama Kak Julia. Lalu bagaimana Kak Julia sekarang?" tanyanya dengan nada khawatir. Laudia menoleh ke arah Julia yang masih duduk termenung di sofa. Dia sepertinya sedih, tapi tidak apa-apa. "Tante hanya syok saja. Dan aku rasa bukan Tante Julia yang melaporkanmu, Rhea. Aku menduga mungkin Estiana yang sengaja ingin menghancurkan keluarga ini." "Ya Allah," bisik Rhea. "Dia jahat sekali kalau benar melakukan itu, Laudia." "Benar Rhea. Dia jahat. Jadi kau jangan diam saja sekarang. Laporkan dia tentang kejadian di tempat karaokean itu. Dia harus dipenjara dan dihukum seberat-beratnya." "Iya Laudia. Tolong sampaikan salamku pada Kak Julia." "Iya. Aku tidak menyalahkannya. Aku pasti sampaikan," jawab Laudia, tersenyum kecil untuk menenangkan Rhea. "Kau jaga diri baik-baik, Rhea. Kalau ada apa-apa, aku selalu di sini untukmu." "Terima kasih, Laudia," jawab Rhea lembut sebelum panggilan berakhir. Julia terdiam sejenak, mencoba memikirkan segala kemungkinan dan mengurai simpul di dalam benaknya. Ia semakin tertekan ketika menyadari tak ada jawaban pasti siapa pelapor di balik masalahnya. Pertanyaan besar yang ada di pikirannya saat itu, apakah Satria yang melakukannya? Gemetaran tangan Julia mencapai puncak ketika ia berusaha meyakinkan diri bahwa tidak mungkin Satria yang melakukannya. Namun, ia harus mencari kepastian dari Satria sendiri. Ia lalu mengambil ponsel dan menekan nomor yang sudah hafal di kepalanya. "Halo," jawab Satria dari seberang dengan nada datar. Dada Julia berdegup kencang, mencari-cari kata untuk memulai pertanyaan yang sulit itu. "Kamu melaporkan Rhea ke polisi, Mas?" tanyanya dengan suara yang hampir tak terkendali, campuran antara marah dan putus asa. Mendengar pertanyaan itu, Satria pun menjawab dengan terkejut, "Apa maksudmu? Aku bahkan tidak tahu soal laporan itu." Satria lantas menegaskan, "Julia, aku tidak pernah melakukan itu. Aku tahu situasi kita sedang sulit, tapi aku tidak akan bertindak sebodoh itu." Rasa bersalah mulai menghantui pikiran Julia. Setidaknya kini ia tahu, Satria bukanlah orang yang ia cari. Julia menghela napas berat, berusaha menenangkan diri meskipun dadanya terasa sesak. "Lalu siapa, Mas?" "Polisi bilang itu atas namaku. Tapi aku tidak pernah memerintah siapapun." Satria terdiam sejenak sebelum berkata, "Mungkin pengacaramu. Bukankah selama ini dia yang menangani semua urusan hukum atas namamu?" Mata Julia melebar. Tiba-tiba, sebuah nama muncul di kepalanya. Pengacara pribadinya, seseorang yang selalu ia percayai untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan hukum. Julia langsung memutus panggilan Satria setelah pamit pada suaminya dan menelepon pengacaranya. "Datang ke rumah sekarang juga. Ada yang harus kita bicarakan," ujarnya dingin, tanpa memberi ruang untuk penolakan. Beberapa jam kemudian, pengacara itu tiba di rumah Julia.
Wajahnya terlihat gugup saat Julia menyambutnya dengan tatapan tajam. "Duduk," perintah Julia tegas, menunjuk sofa di depannya. Claudia tetap menemani Julia di sana. Ia duduk diam di sebelah Julia sembari menatap pengacara tersebut. "Apa kau yang melaporkan Rea ke polisi?" tanya Julia dingin, tatapannya seolah ingin menembus pikiran pengacara itu. Pengacara itu mengangguk, wajahnya tampak kaku. "Benar, Nyonya. Laporan itu atas nama Anda. Kan, Anda sendiri yang menginginkannya." Julia terkejut, matanya membelalak. "Apa? Aku tidak pernah menyuruhmu melaporkan Rea," teriaknya penuh amarah. Pengacara itu tampak bingung. "Tapi, Nyonya, Estiana datang kepada saya. Dia bilang bahwa itu perintah Anda. Dia juga menceritakan bahwa Nyonya Rea adalah penyebab Nona Elia jatuh. Saya hanya mengikuti prosedur karena saya pikir itu keputusan Anda." Julia berdiri dengan cepat, menghentakkan tangannya ke meja. "Kau bodoh sekali. Kau menerima perintah Estiana. Memangnya Estiana bosmu? Hah? Dia bahkan tidak ada hubungannya dengan urusan ini." Pengacara itu mencoba menjelaskan. "Estiana mengatakan bahwa Anda sedang di rumah sakit dan tidak ingin diganggu. Dia menambahkan bahwa Anda memberinya wewenang penuh untuk mengurus masalah hukum ini sementara Anda fokus pada Nona Elia. Saya percaya, karena Anda dikenal menyayangi Nona Estiana dan selalu mengabulkan apa yang dia inginkan. Jadi, saya tidak berpikir ini ide dia semata-mata." Mendengar itu, Julia langsung memuncak. "Kau bodoh. Begitu saja kau percaya pada kata-kata Estiana tanpa mengkonfirmasi lebih dulu denganku." Pengacara itu menggigit bibir, menundukkan kepala penuh penyesalan. "Maafkan saya, Nyonya. Saya tidak bermaksud menambah beban Anda. Saya hanya berusaha membantu seperti yang biasa saya lakukan." Julia menarik napas dalam untuk mengendalikan amarahnya. "Di mana Estiana sekarang?" tanyanya dengan suara tajam. Pengacara itu menjawab dengan suara rendah. "Saya baru saja membantu membebaskannya dari kantor polisi. Polisi tidak bisa menahannya karena tidak ada bukti langsung yang mengarah padanya." Begitu mendengar kabar tersebut, rasa marah dan kecewa mulai muncul dalam benak Julia. "Apa selama ini aku benar-benar buta akan segala hal ini?" batin Julia dengan perasaan yang terombang-ambing. Dia mencoba menenangkan dirinya sejenak, dan menyadari bahwa saat ini ia harus mengambil tindakan yang cepat dan lebih hati-hati dalam menangani kasus ini agar tidak semakin merugikan. Merasa amarahnya memuncak, Julia balas berbicara dengan suara yang bergetar namun penuh ketegasan. "Jadi kau malah membantunya kabur? Ini bukan tugasmu. Kau benar-benar keterlaluan." Wajahnya penuh kemarahan saat menghadap pengacara itu. "Mulai hari ini, kau dipecat. Aku tidak mau melihat wajahmu lagi," ucap Julia dengan nada tegas dan tanpa ampun. Pengacara itu mencoba memohon, namun Julia tidak ingin mendengar alasan apapun. Tangannya terangkat, tanda penolakan keras dari Julia. "Keluar dari rumahku, sekarang!" tegas Julia yang sudah tidak mampu menahan emosi. Claudia yang ada di sana, merangkul Julia. "Tenang Tante. Jangan terlalu emosi." Julia hanya diam. Ia terduduk di sofa, meremas ujung bajunya dengan frustrasi. "Estiana," gumamnya, penuh kebencian. Kali ini ia tidak bisa lagi mengabaikan kehadiran wanita itu. Estiana bukan hanya sekadar anak angkat, tapi jelas-jelas ancaman bagi keluarganya. Setelah emosinya sedikit reda, Julia mengingat sesuatu. CCTV.
Rumah mereka memiliki kamera pengawas, dan rekaman itu bisa menjadi bukti siapa yang sebenarnya menyebabkan Elijah jatuh. Ia langsung menuju ruang kontrol CCTV di lantai bawah. Jono, panggilnya pada petugas keamanan rumah. Temani aku ke ruang CCTV sekarang. Jono, yang tampak terkejut dengan nada tegas Julia, segera mengikuti. Julia dan Laudia melangkah cepat, dan sesampainya di ruang CCTV, Julia langsung duduk di depan layar utama. Tangannya gemetar saat menunjuk tanggal dan waktu yang ingin dilihatnya. Putar rekaman ketika Elijah jatuh, perintahnya. Namun, Jono terlihat kebingungan. Rekaman itu hilang, Nyonya, katanya dengan suara pelan. Julia mendongak, matanya menyala penuh kemarahan. Apa maksudmu hilang? Siapa yang menghapusnya? Bentaknya, membuat Jono mundur ketakutan. Saya tidak tahu, Nyonya. Beberapa file rekaman untuk hari itu tidak ada di server. Mungkin. Jangan mungkin. Julia memotong, suaranya tajam seperti pisau. Pasti ada yang sengaja menghapusnya. Tidak mungkin ini kebetulan. Ini pasti perbuatan Estiana. Selama ini, aku selalu memberikan wewenang padanya selama berada di rumah ini. Sekarang dia memanfaatkannya. Dan para pengawal yang berjaga di rumah, tidak ada yang bisa diandalkan. Tidak berguna semua. Mereka tidak pantas lagi bekerja di sini. Semuanya harus dipecat. Brengsek. Laudia mencoba menenangkan situasi. Tante, kita bisa cari cara lain untuk mendapatkan bukti. Jangan panik dulu. Julia berdiri dengan tangan terkepal. Aku tahu ini kerjaan Estiana. Tidak peduli rekaman itu ada atau tidak, aku yakin dia pelakunya. Laudia menatap Julia dengan cemas. Tapi, Tante, tanpa bukti kita tidak bisa menuduh dia begitu saja. Julia menoleh dengan tatapan tajam. Aku akan memastikan dia membayar untuk semua ini. Kalau polisi tidak bisa menangkapnya, aku sendiri yang akan melakukannya. Kemarahan Julia tak terbendung. Ia segera menghubungi salah satu bawahannya yang terpercaya, Bima. Bima, suaranya dingin, datang ke apartemen Estiana sekarang juga. Aku ingin tahu apa yang dia sembunyikan di sana. Cari bukti apapun yang bisa menjelaskan kejahatannya. Baik, Bu Julia. Saya akan langsung berangkat, jawab Bima dengan tegas. Di apartemennya, Estiana merasa gelisah. Ia mondar-mandir di ruang tamu, sesekali melirik ponselnya. Rasanya setiap notifikasi bisa menjadi ancaman. Ketakutan semakin mencengkeramnya ketika ia menengok dari balik tirai jendela apartemen. Dua pengawal terlihat berdiri di depan gedung. Salah satu dari mereka tampak sangat familiar. Wajah itu adalah milik Bima, bawahan Mama Julia yang paling setia. Estiana langsung memucat. Apa mereka datang untukku? Bisiknya dengan suara gemetar. Ketakutan menyelimuti pikirannya. Ia tahu ini bukan kebetulan. Jika Bima ada di sini, itu berarti Mama Julia telah mengirimnya. Panik, ia meraih tas kecilnya dan segera keluar dari apartemen. Namun, ia tidak berani menuju pintu utama. Ia memilih tangga darurat yang menuju ke area parkir bawah tanah. Nafasnya tersengal-sengal ketika ia sampai di parkiran. Di sudut yang gelap, ia berjongkok dengan tubuh gemetar. Tangannya memegang erat tas kecil itu, seolah-olah isinya bisa menyelamatkannya. Aku tidak boleh ditangkap, gumamnya berulang-ulang. Perlahan, Estiana menutup matanya dan mulai berdoa, suaranya penuh getaran ketakutan. Ya Allah, aku mohon, jangan biarkan mereka menemukanku. Aku tahu aku salah, aku sudah berbuat banyak hal buruk, tapi tolong lindungi aku kali ini. Aku akan berubah, aku berjanji akan berubah.
Kumohon, selamatkan aku. Air mata mengalir di wajahnya. Di sudut parkiran yang dingin itu, ia merasa seperti dikepung oleh bayangan dosa-dosanya sendiri. Setiap langkah kaki yang terdengar di kejauhan membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Ia menunduk lebih dalam, mencoba membuat dirinya tidak terlihat. Tiba-tiba, suara obrolan para pengawal terdengar di dekat pintu masuk parkiran. Estiana membekap mulutnya dengan tangan untuk menahan napas, takut suaranya akan mengkhianatinya. Ya Allah, aku tidak sanggup menghadapi Mama Julia. Aku mohon, jauhkan mereka dariku. Aku takut. Aku benar-benar takut. Bisiknya, suaranya hampir tak terdengar. Detik itu juga, mereka meninggalkan parkiran. Mereka melangkah masuk ke dalam gedung apartemen. Estiana menggunakan kesempatan itu untuk pergi. Dia menaiki taksi meninggalkan apartemen, namun di dalam mobil, ia berpikir bahwa jika ia kabur, akan sampai kapan ia akan bersembunyi. Tidak, aku tidak boleh kabur. Aku harus bertemu dengan Mama. Selama ini, Mama selalu percaya padaku. Mungkin dia masih percaya padaku. Di waktu yang sama, pesawat yang ditumpangi Abi baru saja mendarat setelah penerbangan panjang dari Jerman. Ia melangkah cepat keluar dari pintu kedatangan bandara, wajahnya tampak penuh kecemasan. Tidak ada senyum lega. Pikirannya hanya terfokus pada satu hal, Elia. Sebuah mobil hitam terparkir di dekat pintu kedatangan. Sopirnya segera membuka pintu begitu melihat Abi mendekat. Tanpa banyak bicara, Abi masuk ke dalam mobil dan langsung menutup pintu. Ia melemparkan tas kecilnya ke kursi sebelah, sementara tangannya meraih ponsel dari saku. Jemarinya bergetar saat mengetik pesan singkat untuk Satria, menanyakan kondisi Elia. Namun, pesan itu tidak langsung terkirim. Abi menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Tetapi detak jantungnya tetap tak teratur, berdebar-debar. Wajahnya tegang, dan matanya terus-menerus melirik layar ponsel, berharap balasan datang lebih cepat. Mobil itu mulai melaju meninggalkan bandara, namun perasaan Abi tetap gelisah. Ia memandang keluar jendela, melihat pemandangan kota yang biasanya memberikan ketenangan. Namun kali ini, gedung-gedung tinggi dan lampu jalan hanya menjadi latar bagi pikirannya yang kacau. Pikiran Abi melayang ke Elia. Ia teringat senyum cerah keponakannya itu, suara tawanya yang ceria, dan semangat hidup yang selalu terpancar dari matanya. Membayangkan Elia dalam kondisi kritis membuat dada Abi terasa sesak. Ia mengepalkan tangan, mencoba menahan diri agar tidak terbawa emosi. Di tengah perjalanan, ponselnya akhirnya berbunyi. Pesan dari Satria masuk, sekarang Elia ada di ruang ICU. Tapi kondisinya masih belum baik. Kita hanya bisa berdoa agar Elia cepat sadar. Abi membaca pesan itu dengan napas terhenti. Ia menutup matanya sejenak, berusaha memusatkan pikirannya. Elia, bertahanlah nak. Kumohon. Gumamnya pelan, seolah berharap keponakannya itu bisa mendengar doanya dari kejauhan. Mobil itu semakin mempercepat laju, membelah malam dengan lampu-lampu jalan sebagai satu-satunya saksi bisu perjalanan Abi. Di dalam mobil, ia memikirkan hal lain yang membuatnya semakin khawatir. Satria menyebut bahwa ini bukan hanya kecelakaan biasa. Ada sesuatu yang aneh tentang bagaimana Elia bisa jatuh dari tangga. Perasaan marah dan khawatir bercampur menjadi satu, membuatnya semakin ingin segera tiba di rumah sakit. Ketika mobil mendekati gerbang rumah sakit, Abi merasa detak jantungnya semakin cepat. Matanya tak lepas dari pintu masuk utama rumah sakit yang semakin jelas di pandangan. Ia tidak tahu apa yang akan ia temui, namun satu hal yang pasti, ia harus ada di sana, di samping keluarganya, apapun yang terjadi.